Perkenalkan, nama saya Sinta Kemaladewi Sitohang, NIM 1703010145, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan membahas mengenai integrasi ternak kambing dan perkebunan kakao. Dalam integrasi ternak kambing dan tanaman kakao, terjadi siklus baik di mana limbah kulit buah kakao dapat dijadikan sebagai pakan alternatif bagi ternak kambing. Kemudian hasil kotorannya dapat kita kembalikan ke kebun sebagai pupuk. Kulit buah kakao yang akan dijadikan sebagai pakan ternak kambing perlu difermentasi. Mengapa perlu difermentasi? Karena kulit buah kakao segar memiliki kadar protein yang rendah sekitar 9-10%. Sedangkan setelah difermentasi, kandungan protein dalam kulit buah kakao meningkat menjadi sekitar 17%. Adapun bahan yang diperlukan dalam proses fermentasi kulit buah kakao ini, yang pertama adalah kulit buah kakao yang sudah dicincang, yang kedua air yang mengandung gula yang berfungsi sebagai agen untuk mengaktifkan bakteri EM4. Kemudian dibutuhkan dedak halus dan bakteri EM4. Adapun langkah yang dilakukan dalam fermentasi kulit buah kakao, yang pertama, kulit buah kakao yang sudah dicacah kemudian dicampur dengan air yang mengandung gula secukupnya dengan cara dipercik dan diaduk secara merata. Kemudian diberi dedak halus dan dicampur kembali. Kemudian dicampurkan dengan bakteri EM4 lalu diaduk. Setelah diaduk secara merata, bahan pakan ini ditutup dan diperiksa setelah 3-4 hari. Apabila suhunya terlalu panas, maka penutup akan dibuka agar gas-gas yang ada di dalamnya keluar dan bakteri dapat aktif kembali sampai kurang lebih 2 minggu. Atau ketika bahannya sudah matang dengan ditandai bahwa bahan tersebut berbau fermentasi. Kulit buah kakao berpotensi sebagai sumber pakan alternatif untuk ternak ruminansia. Potensi kulit buah kakao di Indonesia cukup besar karena ketersediaan kulit buah kakao pada musim panen sangat banyak dan dapat memenuhi kebutuhan untuk 635.305 satuan ternak per tahun. Kulit buah kakao sebagai pakan super syarat dapat menggantikan rumput. Limbah agroindustri tanaman kakao diketahui mengandung protein kasar dan lemak sebesar 6-9%, sehingga sangat baik dijadikan sebagai pakan ternak kambing. Kulit buah kakao juga mengandung senyawa antinutrisi antara lain lignin, tannin, dan theobromine. Guna mengoptimalkan potensi kulit buah kakao sebagai pakan ternak kambing, diperlukan pengolahan untuk meningkatkan nilai nutrien dan pencernaan, menurunkan kandungan senyawa antinutrisi, sehingga efek negatif dari senyawa antinutrisi dapat diminimalkan, serta memperpanjang masa simpan. Petani kakao biasanya memanfaatkan kulit buah kakao dan hijauan dari tanaman pelindung seperti gamal dan lamtoro yang dimanfaatkan petani sebagai pakan dalam usaha ternak kambing. Limbah kulit kakao selalu tersedia, mengingat buah kakao pada perkebunan rakyat dapat dipanen hampir sepanjang tahun. Untuk satu kambing dewasa mampu menghasilkan 2,5 liter urin per hari, sedangkan kotoran padatnya yakni 1 karung per 2 bulan. Urin kambing diketahui kaya akan unsur hara N, P, dan K. Urin kambing kemudian ditampung untuk difermentasi. Pupuk cair yang telah jadi digunakan dengan perbandingan 1 liter per fermentasi urin kambing dicampur dengan 10 liter air untuk selanjutnya disemprotkan pada tanaman kakao. Kotoran dan urin kambing juga dapat memperbaiki kesuburan tanah sekaligus dapat mengendalikan hama kakao. Selain itu, urin kambing mengandung fitohormon auksin sebagai zat perangsang tumbuh bagi tanaman. Pengolahan urin kambing menjadi pupuk dinilai memiliki prospek yang cerah dengan hasil yang memuaskan. Di pasaran, harga urin cair berkisar 7.000 sampai 8.000 per liter. Penerapan teknologi integrasi ini dapat menekan tingginya biaya produksi pada petani dalam menghadapi harga jual kakao di pasaran.
Penerapan teknologi integrasi ini belum banyak dilakukan, sehingga diperlukan sosialisasi bagi para petani agar integrasi ini dapat dilakukan, khususnya di daerah sentral kakao. Selain itu, pendampingan petani diharapkan dapat mengubah pola pikiran petani dalam mengembangkan budidaya tanaman kakao. Melalui pengintegrasian tanaman kakao dengan ternak kambing, dalam teknologi ini, kotoran sapi yang asalnya tidak dipakai dan terbuang diolah menjadi pupuk organik via kultur urin atau biourin. Ternak kambing sistem kandang di area perkebunan kakao akan menghasilkan pupuk organik berasal dari kotoran ternak dan dapat digunakan langsung di area perkebunan, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas setiap hektar kebun tanaman kakao. Hal ini dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk. Selain itu, ternak yang digembalakan di area perkebunan kakao akan memakan rumput dan gulma pengganggu tanaman, sehingga menghemat biaya pengeluaran untuk pestisida dan pemeliharaan pupuk. Dengan diintegrasinya dengan kambing, maka sumber-sumber pendapatan itu ada beberapa. Yang pertama itu dari anakan kambingnya sendiri. Yang kedua, sumber pupuk organik. Dari kotorannya itu bisa menjadi pupuk organik. Kemudian ada urinnya. Itu itu bisa menjadi biopestisida dan sangat baik untuk diaplikasikan ke tanaman kakao. Itu bisa mengendalikan hama-hama seperti tikus, kemudian hama kudis, dan kemudian busuk buah itu bisa mengurangi dengan sangat signifikan. Sehingga diharapkan dengan integrasi ini selain mendapatkan pendapatan sampingan, produktivitas kakao juga bisa meningkat. Kenapa? Karena ada upaya perbaikan kondisi lahan dengan menerapkan atau memberikan bahan organik ke dalam tanah dari hasil kotoran kambing itu. Teknologi integrasi kambing kakao selain memberikan manfaat bagi tanaman kakao, dapat juga memberikan keuntungan pada peternakan kambing. Limbah kulit kakao yang dibuang selama ini kini dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak kambing. Satu buah kakao utuh terdiri dari 75% kulit buah, 23% biji kakao, dan 2% plasenta. Dalam 1 hektar areal pertanaman kakao produktif, mampu menghasilkan limbah kulit kakao segar sebanyak 5 ton per tahun per hektar, atau setara dengan 812 kg tepung limbah. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu dilakukan pengolahan dengan teknik silase, yakni dengan mencampurkan beberapa unsur penunjang lainnya dengan sejumlah tahapan. Dengan pengelolaan dengan teknik silase pada kulit kakao, maka kandungan satu nutrisi kulit kakao dapat meningkat sehingga menunjang produktivitas pertumbuhan dan perkembangan peternakan kambing. Pola integrasi ternak dan kambing dinilai menguntungkan, karena pola tersebut memberikan peluang terciptanya efisiensi usaha yang sinergis antara perkebunan kakao dan ternak kambing, dan memberikan dampak positif pada pendapatan rumah tangga bagi para petani. Dampak positif yang didapatkan dari integrasi ini dinilai menjadi langkah maju pengembangan teknologi pertanian kakao di sentral kakao dan diharapkan dapat melahirkan kreasi teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan. Demikian video ini saya buat. Semoga dengan video ini integrasi ternak kambing dan perkebunan kakao dapat dilakukan di kalangan petani maupun masyarakat. Sekian dan terima kasih.